Kami bertiga akan menjelaskan beberapa hewan. Simak videonya ya. Yang pertama, hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Laporidae. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Ia juga merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kelinci dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah kelinci liar dan yang kedua kelinci peliharaan. Ini merupakan contoh kelinci liar yaitu Lepus crupamus, di mana dari bulunya kelinci terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna agak kekuningan. Ketika musim dingin warnanya berubah menjadi agak kelabu. Jenis-jenis kelinci ada Angora, Lion yang merupakan persilangan antara Angora dengan ras lainnya, American Chinchilla, ada Dutch, English Spot, Himalayan, dan masih banyak lagi. Di Indonesia terdapat kelinci lokal, yaitu kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci Jawa biasa tinggal di hutan di Jawa Barat dengan warna bulunya coklat berunggu kehitaman. Sedangkan kelinci Sumatera adalah satu-satunya ras kelinci asli Indonesia. Biasanya ia tinggal di hutan pegunungan Pulau Sumatera. Siklus hidup dan habitat kelinci di Indonesia. Masa hidup 5-10 tahun, masa produksi 1-3 tahun, masa bunting 28-35 hari, masa penyapihan 6-8 minggu, umur dewasa 4-10 bulan, umur dikawinkan 6-12 bulan, masa perkawinan setelah beranak itu 1 minggu setelah anak sapi, siklus kelamin poliretus dalam setahun bisa 5 kali bunting, siklus berahi sekitar 2 minggu, periode estrus 11-15 hari, ovulasi terjadi pada hari kawin 9-13 jam kemudian, fertilitas 1-2 jam sesudah kawin, dan jumlah kelahiran 4-10 ekor. Kelinci adalah hewan kosmofit, yaitu hewan yang bisa tersebar luas, sehingga mereka bisa beradaptasi di berbagai belahan dunia. Mereka biasa hidup dengan cara berkelompok. Mereka biasa hidup dan berkembang biak di bawah lorong tanah, hutan, semak belukar, juga padang rumput. Manfaat kelinci. Kelinci terbagi menjadi dua, yaitu kelinci hias atau peliharaan dan kelinci pedaging. Manfaat dari kelinci hias adalah untuk dipelihara. Bentuk tubuhnya yang lucu dan bulunya yang halus membuat kita gemas dan senang merawatnya. Lalu jenis kedua yaitu kelinci pedaging. Ternyata kelinci merupakan hewan penyedia daging berkualitas karena tinggi protein, rendah kolesterol, dan rendah asam lemak, sehingga bisa dikonsumsi oleh orang penderita darah tinggi. Daging kelinci juga bisa diolah menjadi makanan yang enak seperti sate, steak, sop, gulai, bakso, nugget, sosis, dan masih banyak lagi. Daging kelinci yang pertama bisa sebagai obat asma, yang kedua baik untuk pertumbuhan perkembangan anak karena terdapat banyak protein, lalu yang ketiga sebagai baik untuk kesehatan jantung, yang keempat membantu metabolisme tubuh, dan yang kelima baik juga untuk kesehatan janin dalam perut bunda, dan masih banyak lagi. Bulu kelinci juga memiliki banyak manfaat sebagai hiasan, entah itu sepatu, tas, jepitan, dan banyak lagi. Dan gak kalah menariknya, kotoran dari kelinci juga dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk yang telah difermentasikan banyak memiliki manfaat untuk sayuran, juga untuk potongan bunga. Konservasi hewan kelinci. Kelinci Sumatera ini adalah jenis kelinci liar yang hanya dapat ditemukan di hutan tropis di pergunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, Indonesia. Populasi kelinci Sumatera mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan oleh perambahan hutan di Pulau Sumatera. Selesai, demikian informasi tentang hewan kelinci. Gimana, unik dan menarik kan? Langsung aja yuk kita next ke hewan selanjutnya. Kedua, hewan ayam. Ayam peliharaan atau disebut dengan ayam adalah unggas yang biasa dipelihara dan dimanfaatkan untuk keperluan pemeliharaannya. Populasi ayam di dunia ini terdapat kurang lebih 24 miliar pada tahun 2003, sehingga ayam lebih banyak di dunia ini daripada burung-burung yang lainnya. Selanjutnya, tentang siklus hidup ayam. Ayam berasal dari kerajaan Animalia dan berada pada kelas Aves, dan ayam masuk ke dalam kategori omnivora. Siklus hidup ayam pertama adalah telur atau zigot. Pada masa ini, telur akan berkembang dengan sendirinya, lalu menetas setelah melalui proses pengaraman, dan proses pengaraman tersebut berlangsung selama 21 hari. Dan jika proses pengaraman mendapat bantuan, akan menggunakan metode inkubator. Setelah telur, ada tahap kedua yaitu anak ayam. Di sini, setelah telur ayam menetas, mereka membutuhkan suhu ruangan tetap terjaga kehangatannya. Dan setelah 3 hari, anak ayam akan menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya. Selanjutnya, setelah
ada anak ayam. Tahap terakhir yaitu tahap ayam dewasa. Setelah melewati fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya akan mulai memasuki masa awal dalam hidupnya. Untuk betina sudah siap untuk dibuahi dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya pada usia sekitar 7-8 bulan. Selanjutnya, setelah membahas siklus hidup ayam, kita akan membahas habitat ayam atau tempat tinggal ayam. Ayam termasuk ke dalam jenis hewan darat, jadi tempat tinggal ayam berada di daratan dan berada di lingkungan yang memiliki banyak makanan yang disukai oleh ayam. Selanjutnya, ada manfaat mengonsumsi ayam bagi manusia. Pertama, ayam memiliki protein yang tinggi sehingga bisa membangun otot lebih kuat. Kedua, dapat memperbaiki suasana hati yang buruk. 3. Baik untuk jantung. 4. Kaya akan fosfor, jadi baik untuk mendukung kesehatan ginjal, liver, dan lainnya. Dan terakhir, dapat menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh. Dan terakhir, ada konservasi dari ayam. Konservasi ini dilakukan lewat gen dari bank dan menggunakan metode PGC, Primordial Germ Cell. Ayam lokal biasa dilestarikan dalam bentuk sel yang dapat dikropreservasi dalam jangka waktu lama dan bisa hidup kembali. Ini merupakan contoh ayam yang dikonservasi. Yang terakhir adalah katak. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa sih itu katak? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan dari Kodo. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Kodo. Aku adalah seekor katak. Aku tinggal di tempat-tempat yang panas, seperti hutan, padang gurun, tepi sungai dan rawa-rawa, perkebunan, sawah, dan pemukiman warga atau rumah kalian loh. Daur hidup katak. Katak adalah makhluk amfibi. Artinya, katak itu bisa hidup di dua tempat, yaitu hidup di darat dan hidup di air. Nah, kalian tahu nggak sih, sebelum menjadi katak, katak mengalami 4 kali perubahan. Nah, kalian tahu nggak ini apa? Betul banget, itu telur katak. Telur katak adalah bentuk pertama dari metamorfosis katak. Kalian bisa melihat telur katak di danau, di sungai, dan juga di rawa-rawa. Induk katak juga bisa bertelur hingga 4.000 telur dalam 1 tahun. Hebat ya! Setelah menjadi telur, katak berubah menjadi berudu atau kecebong. Kira-kira seperti ini bentuknya. Berudu berbentuk bulat dan juga memiliki ekor. Bentuk ketiga dari katak ialah katak muda. Setelah menjadi berudu, katak berubah menjadi katak muda. Di sini, katak sudah memiliki kaki, namun ekornya masih tetap ada. Setelah 3 minggu, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Terakhir adalah katak dewasa. Katak dewasa sudah berkembang dengan sempurna. Pada katak dewasa, paru-paru sudah jadi teman-teman. Jadi, katak sudah bisa bernafas dengan paru-paru dan juga kulitnya. Jari kakinya pun sudah berselaput dan ekornya pun sudah menghilang. Nah, kira-kira seperti itulah daur hidup katak. Sekarang kita lanjut yuk untuk tahu apa sih manfaat dari katak. Manfaat katak. Apa saja sih manfaat katak? Yang pertama, ada manfaat untuk lingkungan.
itu sebagai penjaga ekosistem, sebagai pemberantas serangga, dan juga sebagai pembawa hujan. Selanjutnya, ada manfaat untuk manusia. Yang pertama, sebagai protein hewani. Yang kedua, untuk mengatasi kerusakan jantung. Dan yang ketiga, untuk mencegah terjadinya asma. Yang keempat, sebagai antibiotik. Yang kelima, untuk mencegah penyakit bronkitis. Dan keenam, baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selanjutnya ada konservasi katak. Terdapat kurang lebihnya sekitar 4.000 spesies katak di seluruh dunia dan 400 di Indonesia. Walaupun terlihat banyak, namun kita tetap harus menjaganya. Di Indonesia terdapat spesies katak bernama Barbourula yang berada di Kalimantan. Katak jenis ini termasuk ke dalam jenis katak yang paling langka sedunia loh. Selain itu, ada juga katak pelangi yang juga dianggap sebagai katak langka yang paling sering dicari. Katak pelangi ini juga ada loh di Kalimantan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama melindungi katak. Itu tadi penjelasan singkat dari aku dan Kodo tentang katak. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus merawat katak dan jangan membunuhnya. Oke?